Shalom saudara. Baik, kita langsung saja malam hari ini kita belajar tentang surat kepada orang Ibrani. Haleluya. Ya, surat kepada orang Ibrani. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, tidak diketahui kepada siapa surat ini dialamatkan. Jadi judul kitab ini, kalau di dalam naskah-naskah Yunani yang tua, ya, kitab ini tertulis kepada orang Ibrani. Nah, sekalipun demikian, isi surat ini menunjukkan bahwa surat ini ditujukan pada orang-orang Kristen Yahudi. Ya. Nah, kalau penggunaan Alkitab Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani atau Septuaginta, ya, oleh penulis ini dia menggunakan, ya, Septuaginta ini. Dia mengutip dari Perjanjian Lama. Nah, hal ini menunjukkan bahwa para penerima surat ini mungkin adalah orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani yang tinggal di luar Palestina, ya. Tinggal di luar Palestina. Nah, jadi kalimat terimalah salam dari saudara-saudara di Italia. Nah, ini kalau bahasa Alkitab terjemahan NIV, ya. Terimalah salam dari saudara-saudara di Italia. Nah, jadi ya, mereka ini dari Italia, ya, di Roma, ya, mengirim salam. Nah, kita bisa baca di pasal 13 ayat 24. Nah, mungkin sekali berarti bahwa penulis sedang menulis kepada orang-orang yang tinggal di Roma, ya, dan mencantumkan salam dari orang-orang percaya dari Italia yang dalam perantauan. Nah, saudara. Nah, para penerima surat ini mungkin terdiri atas kelompok-kelompok persekutuan rumah, ya, yang merupakan bagian dari jemaat gereja yang lebih luas di Roma. Nah, beberapa di antaranya mulai menunjukkan tanda-tanda akan meninggalkan iman, ya, meninggalkan iman mereka kepada Yesus dan kembali kepada kepercayaan Yahudi. Ya. Jadi ada orang Yahudi yang sudah masuk Kristen dan akhirnya iman mereka mulai goyah, mereka ingin kembali lagi ke keyakinan mereka Yahudi, ya. Karena apa? Karena ada penganiayaan, ya, karena ada penderitaan, karena orang-orang Kristen pada gereja mula-mula, ya, mereka dibenci oleh orang-orang Yahudi. Nah, oke. Nah, selanjutnya penulis surat Ibrani ini tidak disebutkan baik dalam judul kitab yang semula maupun sepanjang surat ini, ya, sekalipun ia merupakan tokoh yang cukup dikenal pembacanya, ya. Kalau kita baca di Ibrani pasal 13, ya, ayat 18 sampai 24, ya. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik, ya. Dan secara khusus aku menasihatkan kamu agar kamu melakukannya supaya aku lebih lekas dikembalikan kepada kamu. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Nah, jadi sepertinya penerima surat ini sangat mengenal, ya, dengan penulis dari surat kepada jemaat di Ibrani ini. Nah, oleh karena satu dan lain hal, ya, dan satu dan lain alasan, identitas penulis hilang sekitar akhir abad pertama. Nah, selanjutnya dalam tradisi gereja ini mula-mula abad kedua sampai ke abad 4 muncul berbagai-bagai pendapat mengenai orang yang mungkin merupakan penulis surat ini, ya. Ada yang berpendapat bahwa Paulus yang menulis surat ini. Nah, itu abad kelima, mereka, wah, ini pasti Paulus yang menulis. Tetapi tetap saudara masih belum jelas siapa penulisnya. Nah, banyak ahli perjanjian baru yang berpandangan konservatif beranggapan bahwa Paulus tidak mungkin menulis surat ini karena
gaya penulisan yang halus dan bercorak Alexandria ya. Nah, kemudian ketergantungannya pada Perjanjian Lama, pada Septuaginta, Perjanjian Lama berbahasa Yunani ya, dengan cara memperkenalkan kutipan-kutipan PL. Nah, cara berargumentasi dan gaya mengajar, susunan argumentasi dan hal tidak menyebutkan dirinya itu bukan merupakan gaya Paulus. Ya. Karena kalau Paulus menulis, dia biasanya dia menulis dari Paulus. Ya. Hamba yang teraniaya dari Paulus, ya. Berada di penjara dan lain sebagainya. Ini jadi diperkirakan bukan Paulus yang menulis, karena biasanya Paulus kalau menulis surat dia menuliskan dari Paulus. Nah, lagi pula Paulus senantiasa menunjuk kepada penyataan yang langsung diperoleh dari Kristus. Sedangkan penulis surat Ibrani ini ya menempatkan dirinya di antara orang-orang Kristen angkatan kedua yang memperoleh keyakinan Injil karena kesaksian para saksi mata pada pelayanan Yesus. Ya. Jadi beda dari cara penulisan, gayanya. Jadi banyak ahli-ahli Perjanjian Baru berpandangan bahwa ini bukan Paulus yang menulis. Nah, di antara tokoh-tokoh Perjanjian Baru yang namanya disebut ya, katakanlah Lukas atau Apolos ya, dalam Kisah 18 paling cocok dengan keadaan penulis ini ya. Tetapi tetap belum jelas ya. Jadi para ahli Perjanjian Baru lebih menyoroti mungkin ini Lukas, mungkin juga Apolos yang menulis. Tetapi saudara, terlepas dari siapa penulis surat ini, hal ini dapat dipastikan bahwa penulis menulis tentunya dengan urapan Roh Kudus ya, dengan kepenuhan Roh dan punya wawasan akan kitab suci, akan Perjanjian Lama, wawasan tentang kekristenan ya. Dan dia punya wibawa rasuli ya. Siapapun lah yang menulis surat ini, dia punya wibawa rasuli. Nah, karena dalam surat Ibrani penghancuran bait suci di Yerusalem dan ibadah di bawah pimpinan para imam Lewi tidak disebut ya, maka ada anggapan yang kuat bahwa surat ini ditulis sebelum tahun 70 Masehi. Karena tahun 70 Masehi itu kan di mana bait Allah dihancurkan. Kalau memang yang menulis ini setelah tahun 70, ya, kemungkinan besar dia akan menuliskan peristiwa tentang robohnya, hancurnya bait Allah. Tetapi di dalam kitab Ibrani ini ya tidak menyinggung soal hancurnya, jadi diperkirakan ini sebelum hancurnya bait Allah. Nah, jadi sebelum tahun 70. Kira-kira demikian. Nah, tujuan dari surat ini saudara, surat Ibrani terutama ditulis kepada orang-orang Kristen Yahudi yang sedang mengalami penganiayaan dan keputusasaan. Ya. Penulis berusaha untuk memperkuat iman mereka kepada Kristus dengan menjelaskan secara teliti keunggulan dan ketegasan penyataan Allah dalam penebusan di dalam Yesus Kristus. Dan penulis menunjukkan bahwa penyediaan penebusan di bawah perjanjian yang lama sudah digenapi. Ya. Dan tidak terpakai lagi karena Yesus telah datang dan menetapkan suatu perjanjian yang baru oleh kematiannya yang mengerjakan pendamaian. Jadi penulis menantang para pembacanya yang pertama untuk tetap mempertahankan pengakuan mereka terhadap Kristus hingga pada kesudahannya. Yang kedua, ya, penulis menantang kepada pembacanya harus untuk maju terus ya, menuju kedewasaan rohani dan untuk tidak kembali kepada kehidupan di bawah hukuman dengan cara meninggalkan kepercayaan kepada Yesus Kristus. Jadi ya jangan lagi mundur ya, kalau sudah percaya ya tetap dipegang terus imannya. Nah saudara, surat Ibrani lebih mirip dengan suatu khotbah daripada sebuah surat ya. Dan penulis menggambarkan karena ini sebagai kata-kata nasihat ya. Dan surat ini terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama ya, Yesus sebagai putra Allah yang penuh kuasa ya. Di pasal 1 ayat 1 sampai 3 dinyatakan sebagai penyataan Allah yang sempurna
kepada umat manusia, lebih tinggi daripada para nabi, dari malaikat, bahkan dari Musa, ya, dan Yosua. Nah, di sana dibandingkan kedudukan Yesus itu oleh penulis ini. Nah, di dalam bagian ini terdapat suatu peringatan juga yang sungguh-sungguh mengenai berbagai akibat apabila kita secara rohani makin menjauh dari iman atau mengeraskan hati dalam ketidakpercayaan. Nah, ini yang diperingatkan dengan keras. Kemudian di bagian kedua menampilkan Yesus sebagai imam besar, ya, dengan kualifikasi, ya, dan watak dan pelayanannya yang sempurna dan abadi. Ya. Di mana di bagian ini diberikan suatu peringatan yang sungguh-sungguh juga mengenai ketidakdewasaan rohani atau bahkan kemurtadan, ya, setelah mengambil bagian dalam Kristus. Kemudian bagian ketiga yang terakhir di pasal 10 sampai pasal 13 dengan tegas mendorong orang-orang percaya agar tetap tabah dalam keselamatan, dalam iman, dalam penderitaan, dan tetap menjaga kekudusan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, ada 8 ciri utama dari surat kepada Ibrani ini. Yang pertama, surat ini unik, ya, di antara surat-surat perjanjian baru karena bentuknya. Ya. Bentuknya surat ini seperti sebuah, ya, risalah, ya, cerita pendek, ya, yang tadi dikatakan sebagai khotbah sebenarnya, ya. Menurut Origenes ini seperti khotbah yang diakhiri seperti surat. Nah, ciri yang kedua, di antara semua kitab perjanjian baru, surat ini menggunakan bahasa yang paling halus, ya, paling mendekati gaya penulisan Yunani klasik daripada penulisan PB lainnya, ya, kecuali Kisah Para Rasul yang ditulis oleh Lukas, ya, atau Injil Lukas sendiri. Jadi gaya bahasanya dia menggunakan kata-kata yang halus, ya. Kemudian yang ketiga, inilah satu-satunya kitab perjanjian baru yang mengembangkan konsep pelayanan Yesus sebagai imam besar, ya. Di luar Ibrani, ya, tidak menyinggung bahwa Yesus sebagai imam besar. Nah, tetapi di Ibrani ini, ya, bahwa Yesus adalah juga imam besar. Nah, yang keempat, ajarannya tentang Kristus ini sangat kaya variasi, ya, dan memakai lebih daripada 20 nama dan gelar untuk Kristus. Nah, di Ibrani ini. Kemudian ciri yang kelima, kata kuncinya adalah lebih baik, ya, lebih baik. Nah, dipakai kata lebih baik ini ada 13 kali. Nah, diulang-ulang. Dan Yesus lebih baik daripada para malaikat, ya, dan semua tokoh perantara di perjanjian lama. Dan ia memberikan perhentian, perjanjian, pengharapan, keimaman, korban pendamaian, dan janji-janji yang lebih baik dibandingkan dari tokoh-tokoh yang lainnya. Kemudian yang keenam, bahwa surat ini berisi pasal yang paling menonjol dalam Alkitab mengenai iman. Ya. Di Ibrani inilah di pasal 11, ya, kita mengetahui definisi dari iman itu, ya, sangat terkenal. Ibrani pasal 11:1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, ya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan tokoh-tokoh iman dalam perjanjian lama, ya. Jadi ini surat yang paling menonjol bicara tentang iman, saudara. Kemudian ciri khas yang ketujuh, bahwa kitab ini syarat dengan kutipan dan petunjuk kepada perjanjian lama sehingga memberikan pengertian yang berharga mengenai penafsiran umat Kristen mula-mula terhadap sejarah dan ibadah di perjanjian lama, khususnya dalam bidang lambang-lambang. Kemudian yang ke-8, surat ini memberikan lebih banyak peringatan mengenai bahaya-bahaya kemurtatan, kemurtatan rohani daripada kitab lainnya di dalam perjanjian baru. Nah, ada ajaran-ajaran utama dalam surat Ibrani. Yang pertama di pasal 1 sampai pasal 6, ya. Ini pengajaran tentang Yesus yang memiliki kedudukan yang tertinggi. Ya, saudara bisa baca
pasal 1 sampai pasal 6 ya. Bahwa anak Allah Yesus lebih tinggi daripada malaikat-malaikat ya. Kemudian dia lebih tinggi dari Musa. Nah, kemudian apa selanjutnya? Kemudian tentang peringatan juga supaya jangan murtad dan lain sebagainya. Jadi lebih condong kepada kedudukan Yesus ya. Kemudian dalam bagian ini juga dijelaskan bahwa semua yang mau kita ketahui tentang Allah dapat diketahui melalui Tuhan Yesus. Karena ia adalah cahaya kemuliaan Allah, penyuci dosa. Ya. Ia adalah pencipta dan juga lebih tinggi dari para malaikat. Kemudian di ajaran yang kedua di pasal 6 ayat 13 sampai pasal 10 ayat 18. Ini pengajaran tentang Yesus sebagai imam besar yang paling berkuasa. Ya. Dalam bagian ini jelaskan bahwa Yesus adalah jalan ke tempat kudus karena ia telah membebaskan orang percaya dari iblis dan maut serta ketakutan dari hukuman dosa. Kemudian ajaran utama yang ketiga di pasal 10 ayat 19 sampai pasal 13 ayat 25. Ini pengajaran yang berupa nasihat bagi orang-orang Kristen, peringatan untuk mengingat masa yang lalu, ya, peringatan untuk mengingat bapak-bapak beriman pada zaman dahulu, kemudian peringatan untuk mengingat pengharapan akan iman. Nah, selanjutnya saudara, pesan utama dari surat kepada orang-orang Ibrani ini, yang pertama bicara tentang nasihat tentunya, ya. Nah, Ibrani merupakan suatu himbauan yang mengingatkan bahwa kita harus maju terus bertumbuh dan menjadi dewasa dalam iman ya. Meskipun kita diperhadapkan dengan tantangan, pergumulan, penganiayaan, penderitaan ya. Nah, bahwa kita harus tetap terus maju ya, bahkan bertumbuh menjadi dewasa dalam iman kita. Nah, karena Kristen selalu tergoda untuk bertahan dalam suatu titik ya, untuk memperkuat diri dan tidak berani menanggung risiko untuk lebih maju dalam kehidupan iman ya. Jadi ini pesan nasihat bahwa ya kita harus ya jangan hanya jadi Kristen yang hanya mau ketika keadaan nyaman ya, tapi kita juga harus siap ya untuk menanggung segala risiko, bahkan ya menjadi orang percaya. Khususnya di bangsa ini kita sebagai kaum minoritas ya, kita dikucilkan, bahkan kita mendapat diskriminasi dan lain sebagainya. Tapi jangan sampai hal-hal yang demikian membuat iman kita semakin lemah ya. Jadi jangan tergoda untuk suatu hal yang membuat kita menderita sehingga iman kita goyah, tapi kita harus tetap terus bertahan. Nah, ini nasihat pesan utama yang pertama dari kitab Ibrani ini. Yang kedua, bicara tentang peringatan. Ya, nasihat untuk maju terus selalu diikuti dengan suatu peringatan. Ya. Akan adanya akibat yang serius apabila kita hanya berdiam diri atau bahkan mundur iman kita ya. Nah, di surat ini dijelaskan di pasal 2 ya, bahwa sana dikatakan tidak bisa luput. Ya. Bagaimana kita akan luput? Ayat 3 tuh, pasal 2. Jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarkan kepada kita dengan cara dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya ya. Jadi ini peringatan bahwa kita yang mundur, iman kita yang mulai lemah ya, hati-hati. Bahwa kita tidak luput juga dari pandangan Tuhan, bahkan ada konsekuensi tentunya ya. Akibat-akibat jika iman kita tidak bisa mempertahankan ya. Tentunya kita bisa kehilangan keselamatan kita. Kemudian peringatan tentang kita harus tetap berpegang teguh akan iman kita di pasal 3 ya, ayat 7 ayat 19 ya. Kita harus
berpegang teguh, kemudian tidak ada mundur, ya, tidak ada korban lain. Nah, ini bicara tentang bahwa Yesus sudah menjadi korban, anak gembala ya. Jadi kalau orang-orang yang berani, orang-orang Yahudi dulu mereka harus membawa korban ya ke bait Allah untuk setiap setahun sekali, tapi ini tidak perlu ada korban lagi karena Yesus ya, sudah mati itu sebagai korban dan dia sudah bangkit. Ya, dia mati satu kali untuk selama-lamanya. Dan selanjutnya ya kembali lagi kita juga tidak bisa luput dari hukuman. Nah, kemudian perbandingan ya. Nah, penulis ingin sekali menunjukkan kepada kita nilai perjanjian lama untuk dapat memahami perjanjian baru. Nah, di masa ini banyak orang Kristen yang mengabaikan perjanjian lama. Nah, Ibrani menunjukkan kepada kita kesinambungan dan perbedaan antara kedua perjanjian tersebut. Artinya perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya, kita tidak boleh mengabaikan juga ya ajaran-ajaran tentang perjanjian lama. Karena firman Allah itu ya utuh ya dari perjanjian lama dan perjanjian baru sampai perjanjian baru. Kemudian yang keempat, sebuah kemah dan bukan bait Allah. Nah, walaupun bait suci di Yerusalem hampir dapat dipastikan masih berdiri ya waktu surat ini ditulis. Nah, penulis ini memakai istilah kemah seperti digambarkan dalam Keluaran ya. Nah, sebagai gambaran penyembahan yang murni yang darinya dapat dipakai untuk memberikan gambaran penyembahan Kristen. Kemah sangat cocok untuk mereka yang berpindah-pindah. Ya. Dan bait Allah cocok untuk orang yang menetap. Nah, Ibrani menantang pola kehidupan kita yang menetap dan nyaman dengan corak kehidupan musafir sebagai gantinya. Nah, apa yang kita bisa terapkan dari isi surat kepada Ibrani ini ya, yang pertama saudara bahwa Ibrani memunculkan pertanyaan tentang jaminan keselamatan Kristen. Dapatkah Kristen hari ini diselamatkan dan terhilang di kemudian hari? Nah, kita sering menemukan ya orang-orang yang dulu tampaknya rohani, tampaknya Kristen, bahkan sudah berkhotbah, pendeta ya, tapi kemudian menyangkal Kristus ya. Jadi ini sebagai refleksi juga kita bahwa jaminan keselamatan itu harus kita pertahankan ya saudara. Kemudian pasal-pasal peringatan dalam Ibrani seolah-olah menyarankan kepada orang Kristen yang masih tetap bebas untuk kembali kepada cara hidup mereka yang lama. Karena kita telah beroleh bagian dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Jadi ini ya ditujukan pada orang-orang yang ingin kembali kepada gaya hidup yang lama. Ya. Nah, kemudian di pasal 6, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya tidak mungkin dibarui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Sebab jika kita sengaja Pasal 10, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman. Jadi saudara ini sangat jelas ya. Kita yang sudah ngerti kebenaran ya, sudah ngerti bahwa kalau melakukan ini berdosa, melakukan itu berdosa, ya. Terus kemudian kita sengaja ya, untuk melakukan dosa itu secara sadar ya. Nah, padahal kita sudah memiliki pengetahuan tentang kebenaran ya. Di dalam Ibrani dijelaskan bahwa tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Wow, sangat tegas. Ya, kalau dulu kita nggak mengerti, kita melakukan dosa karena kita tidak mengerti. Ya. Nah, itulah Yesus mati. Ya, untuk menghapus dosa kita dan dia bangkit ya. Tetapi kalau kita sudah mengerti, kita sudah paham itu kebenaran dan kita dengan sengaja secara sadar melakukannya lagi ya. Dalam kitab ini jelas dikatakan tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Justru apa yang kita terima kematian yang mengerikan. Kita akan memperoleh penghakiman. Nah, banyak orang keliru. Banyak orang beranggapan, Yesus kan baik. Ya.
Yesus Maha Pengasih dan Penyayang. Nah, kalau saya buat dosa, ya saya bertobat, saya minta ampun, pasti dosa saya diampuni. Banyak orang berpendapat demikian, tapi dia lupa firman Tuhan yang di bagian lain berkata bahwa Allah, Tuhan tidak bisa dipermainkan, saudara. Ya. Kalau saudara mempermainkan manusia, ya bisa. Ya. Saudara bisa berpura-pura kepada manusia, karena semua manusia nggak tahu hati. Ya. Siapa yang bisa mengenal hati? Ya. Tetapi Tuhan mengenal hati. Ya. Jadi kita nggak bisa tipu-tipu Tuhan. Ya. Kita nggak bisa hanya untuk memuaskan kedagingan, terus kita berkata, nanti juga saya bisa bertobat, ya karena Tuhan pasti mengasihi saya, Tuhan pasti mengampuni saya. Ya. Tidak bisa demikian, saudara. Karena firman Tuhan ini jelas. Ya, tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa yang kita sudah tahu. Ya, kebenaran bahwa itu dosa, tapi kita sengaja melakukannya. Kemudian jika surat ini dikirim pada orang Yahudi yang telah menggabungkan diri dengan gereja Kristen, ya, tetapi tidak mau menyerahkan diri mereka kepada Kristus, maka pengajarannya jelas. Ya. Terus atau tinggalkan. Nah, cuma dua. Jadi sangat tegas ini surat di Ibrani ini. Surat Ibrani, ayo. Kalian sudah dulunya tidak percaya Kristus, kemudian sekarang sudah percaya Kristus. Ya. Kemudian kalian goyah, cuma dua pilihan. Tetap terus mempertahankan iman atau mendingan tinggalkan. Wah. Tapi jika surat ini ditulis kepada orang Kristen, surat ini nampaknya menegaskan bahwa sekalipun telah menjadi Kristen, kita tetap diberi kesempatan untuk memilih keluar lagi. Ya itu, ya, dalam surat ini ya. Oke, sudah Kristen, tapi ya kembali lagi. Keputusan, ya mau tinggalkan, ya ada konsekuensinya. Ya. Nah inilah tulisan dari Ibrani ini ya. Jadi diberi kesempatan untuk memilih keluar, meninggalkan Kristus lagi. Nah, memang ini agak sulit diterima sebagai ajaran Ibrani, sebab bertentangan dengan kata-kata Yesus sendiri ya, dalam Yohanes 10 ayat 29. Berlawan dengan berbagai analogi keselamatan. Ya. Dapatkah seorang Kristen dibatalkan kelahirannya kembali? Ya. Dia sudah dilahirkan kembali, terus bisa kah kelahiran kembali itu batal? Ya, tidak bisa ya. Ya, jadi konsepnya ini juga ada sedikit menentang kuasa Tuhan yang mampu menjaga keselamatan domba-dombanya. Ya. Nah ini yang diajarkan penulis Ibrani ini. Ya. Bahwa ya, kalau sudah lahir baru ya lahir baru ya. Karena tidak mungkin harus meninggalkan. Nah, oleh karenanya ajaran Ibrani adalah dalam kitab ini yang pertama tidak ada kekristenan yang setengah-setengah. Ya. Ya. Mau hitam, hitam. Mau putih-putih. Ya. Gitu. Nggak ada abu-abu kalau Kristen. Jadi mau terus ayo maju atau mau keluar tinggalkan. Ya. Kalau di Wahyu dikatakan ya jangan suam-suam kuku ya, jangan setengah-setengah. Ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian iman selalu menjadi kunci dari kehidupan yang dituntut oleh Allah. Ya, bagaimana juga iman bukanlah semata-mata percaya tentang sesuatu, tetapi merupakan perbuatan ketaatan. Ya, jadi iman itu bukan hanya saya percaya dengan mulutnya, tetapi ada tindakan, ada perbuatan ketaatan. Ya, buah dari ketaatan itu iman. Ada perbuatan ya, karena ketaatan kita kepada Tuhan. Jadi bukan hanya saya percaya, bukan hanya di bibir saja. Nah, selanjutnya perjanjian lama dapat secara sah digunakan untuk menjelaskan ajaran PB. Ya. Jadi seluruh isi Alkitab adalah firman Allah. Ya. Jadi di Ibrani ini memang dia mengutip-ngutip dari perjanjian lama. Dan itu juga sah ya untuk menjelaskan apa yang ada terjadi di perjanjian baru. Karena memang ini firman Allah yang utuh. Kita tidak bisa pisah-pisahkan. Oh ini perjanjian lama, ini perjanjian baru. Tetapi ini adalah firman Allah ya. Jadi ada
kelompok lain yang berkata bahwa firman Allah itu hanya perjanjian baru, perjanjian lama itu hanyalah sejarah. Nah, ya macam-macam lah. Ya, tapi kita percaya bahwa PL dan PB adalah firman Allah. Nah, tema-tema kunci dari surat kepada orang Ibrani ini, yang pertama keunggulan Kristus ya. Jadi mulai dari pasal 1 ayat 4, Yesus mempunyai nama yang jauh lebih indah. Ya, kemudian bicara tentang Melkisedek. Nah, di Melkisedek ini dia seorang imam ya. Dalam PB hanya disebut dalam Ibrani, tetapi di PL Kejadian 14 serta Mazmur. Nah, jadi keimaman bagi orang Yahudi itu ada dua ya. Menurut Melkisedek dan menurut Lewi ya. Jadi imam itu biasanya hanya keturunan Lewi ya, dari Harun. Nah, yang bukan keturunan Lewi itu Melkisedek. Ya, ini imam yang pertama yang dijumpai oleh Abraham ya, ketika dia mengalahkan musuh-musuhnya. Kemudian dia datanglah Melkisedek. Kemudian Abraham memberikan perpuluhan kepada dia. Nah, Melkisedek ini dia tidak tahu ya kemana, dia hanya ditulis secara singkat dalam perjanjian lama ya, ketika perjumpaan juga dengan Abraham ya, kemudian tidak diceritakan lagi ya. Nah, jadi menurut ahli tafsir, Melkisedek itu adalah Yesus ya. Kemudian dalam perjanjian lama, di ketiga tema kunci tentang perjanjian lama. PL dapat secara sah digunakan tentunya untuk menjelaskan ajaran PB. Kemudian PB hanya menuntut satu korban persembahan saja, yaitu anak domba Allah yang sempurna. Sedangkan PL yang terus-menerus menuntut pengorbanan binatang ya. Untuk berdamai dengan Tuhan harus ada korban sembelihan atau korban hewan yang disembelih. Nah, tetapi dalam PB ya hanya satu kali, yaitu anak domba Allah yang sempurna, yaitu Yesus Kristus. Nah, ini yang dituangkan dalam kitab Ibrani. Kemudian tema kunci yang keempat adalah bicara tentang iman. Wah, ini iman yang luar biasa, kita bisa baca di pasal 11 ya. Apa itu iman? Bagaimana iman dari bapak-bapak leluhur di perjanjian lama ya. Kita baca di pasal 11. Oke, sudah kasih sekalian. Sekian pelajaran malam hari ini. Semoga jadi berkat buat saudara-saudara sekalian. Jika saudara diberkati, ya bagikan kepada orang-orang yang saudara cintai ya, sehingga mereka pun boleh menerima berkat firman Tuhan lewat pelajaran kitab Ibrani ini.